akan mewawancarai salah satu tokoh masyarakat yaitu Ketua RT. Kami akan menyertakan biodata beliau di video ini dan kami akan menampilkan hasil wawancara kami hari ini. Selamat menonton. Nama beliau adalah Rizky Prihidayat. Beliau adalah seorang ketua RT di Kelurahan Murungsari. Adapun tempat tanggal lahir beliau yaitu Amuntai 16 Juni 1994. Status beliau yaitu telah menikah. Tinggi badan beliau 164 cm, berat badan beliau 79 kg. Beliau telah menempuh pendidikan yaitu pada SD Murungsari 4 pada tahun 2001 sampai 2006, MTSN Model Amuntai pada tahun 2006 sampai 2009, SMKN 1 Amuntai pada tahun 2010 sampai 2013. Selanjutnya beliau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 2013 sampai 2014, Universitas Terbuka pada tahun 2014 sampai 2018, sertifikasi manajer koordinator 2020, sertifikasi STMI 2021, dan sekarang beliau melanjutkan pendidikan S2 pasca sarjana di Universitas Bina Bangsa. Beliau juga memiliki kemampuan teknologi pembelajaran sekitar 50%. Pengalaman beliau yaitu beliau pernah menjadi OSIS di MTS, SMK, dan Forum Komunikasi Sekolah Kejuruan. Kami memilih beliau menjadi narasumber karena cara beliau memimpin warga yaitu dengan mendahulukan kebutuhan-kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh warganya. Banyak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, yaitu contohnya beliau meminta setiap rumah memiliki satu nomor yang aktif untuk dimasukkan ke dalam grup WA sehingga informasi-informasi yang terbaru dapat diketahui oleh seluruh warganya. Selanjutnya ada juga program-program yang beliau berikan ketika ada bencana banjir. Beliau juga seorang tokoh pemuda yang mendirikan Taman Pendidikan Al-Quran di Langgar Al-Muhajirin. Dan beliau juga memberikan program kebersihan yang mana seluruh warga pada hari Jumat pagi mengadakan kerja bakti bersih-bersih lingkungan bersama-sama. Bapak, di sini Bapak sebagai Ketua RT dan sejak kapan? Sejak tahun 2021 tadi. Jadi apa visi misi Bapak sebagai Ketua? Visi itu kita memberikan informasi yang artinya masyarakat yang paham teknologi. Nah, misinya kita untuk pelayanan itu menyesuaikan kondisi masyarakat itu aja. Yang lebih singkat. Apa saja program yang Bapak laksanakan? Kalau program itu sering kita sampaikan di grup ya kan. Jadi kami itu membuat program yang pertama, semua kepala keluarga yang ada di wilayah RT 1 Murungsari Kota, ini kan pusat kota Amuntai, itu kita menggunakan nomor HP untuk dijadikan WA tadi. Jadi setiap rumah itu kan ada kepala keluarga, paling ada anak atau istri yang diisi WA. Jadi kami masukkan satu grup WA itu. Nah, jadi untuk surat atau permohonan apa, kita layani WA, kita print out, kita tanda tangan duluan, jadi kita usulkan dengan tanda tangan dan tanda tangan. Jadi sistemnya itu menyesuaikan teknologi tadi kita gunakan. Kalau program-program lain banyak, cuma mungkin waktu itu jelaskan, cuma intinya program-program membantu masyarakat yang karena ada dampak banjir, itu programnya setiap tahun kan ada banjir aja. Dan itu program misalnya kayak ini kan ada pendidikan TPA juga di sini. Nah, itu kan ustadz-ustadznya kan dari Burhan Ustadz juga tadi kan. Jadi kita yang penting bermanfaat. Jadi lebih mementingkan kewajiban daripada keinginan gitu. Dari program yang Bapak sebutkan tadi adakah hambatan Pak? Kalau kendala semua masalah di dunia ini bisa kendala Bang Lai. Tapi kendala itu kita sesuaikan dengan pengalaman. Kalau orang biasa itu ibarat itu kan artinya kalau kita belajar itu teori, tapi kalau pengalaman itu sering kita bukan. Contohnya seperti ini, ada masyarakat yang komplain karena keterlambatan tanda tangan,
atau keterlambatan pengurusan, itu kita menyesuaikan SOP juga kayak ngurus kartu keluarga, itu perlu proses lah diaplikasikan antrian, itulah kendalanya. Jadi untuk melayani itu biasanya ada SOP proses. Jadi kita saat kita melayani terkadang terhambat kalau ada cepat keluar untuk keluarga. Nah di situ. Tapi kita siasati rajin, biasanya ada namanya tiga jadwal darurat. Kalau perlu banget itu bisa sehari untuk waktu keluarga. Jadi Kalau peraturan dari Bapak wilayahnya apa? kalau peraturan ya kalau tidak lebih mencenderungkan aturan lebih kuat tidak, karena kurang paham kan posisinya, kan artinya di sini kan Polres ada jualan, jadi lebih mencenderungkan kita buang sampah pada tempatnya, itu aja. Jadi artinya maknanya luas, buang sampah pada tempatnya itu maknanya luas. Kalau aturan-aturan yang kayak gini kan kita buat aturan itu ya paham aja kan, kalau di kampus kayak apa aturan. Kalau ulun intinya memudahkan, menyamani orang itu aja. Intinya biasa kalau nyepian jadi guru atau dosen, kita asalkan orang itu turun manggil itu gas, itu nilainya lebih hebat daripada orang kita. Artinya dia tuh rajin, itu kan. Kalau infrastruktur yang telah dibangun adakah Pak? Kalau selanjutnya kan kayak gini, orang juga sedang diolah infrastruktur itu, kita berbicara pemerintahan dulu lah. Tapi kada apa-apa kalau banyak kan video juga. Jadi kayaknya untuk kelurahan dan desa itu berbeda sistemnya lah. Jadi kalau kemudian ada urusan ekonomi pemerintahan. Kalau desa itu karena program pemerintah undang-undang itu membangkitkan desa, otomatis dana desa itu dari APBN. APBN itu dana dari pusat, kan banyak berapa tahap tuh CM. Jadi desa itu karena apa jadi diolah pemerintahan, dipilih oleh warganya karena membangun desa supaya maju. Nah, beda dengan kelurahan. Kelurahan ini adalah kota, di mana kota yang dia misal kayak di Barabai, di pusat kotanya itu pasti kelurahan. Dan kelurahan itu paling satu kabupaten itu paling 5-3 karena pusat kota. Jadi kalau mengenai anggaran infrastruktur pembangunan untuk yang dibangun untuk kelurahannya, kemungkinannya itu biasanya kalau untuk sementara ini memperbaiki kantor kelurahan aja kemarin kan. Tapi kalau untuk yang pembangunan secara proposal itu belum ada bang, yang bentuk kayak proposal kayak pribadi lah itu kan. Tapi kalau untuk pemerintahan, kalau pembangunan ada di wilayah RT1 ini untuk sementara itu hanya rehab kelurahan itu aja. Nah, karena mengenai anggaran kan untuk kelurahan itu APBD itu kita meminta duit ke atas itu harus persetujuan pejabat di atas. Jadi duitnya itu daerah. Beda dengan pembakal. Kalau kepala desa, kepala sekolah itu dananya lah. Kalau kepala desa itu dana desa itu APBN. Kepala sekolah itu dana bos. Jadi dana bos itu masuk duitnya langsung ke rekening sekolah, kada melalui daerah. Sama juga desa, kada melalui daerah. Jadi ngarannya APBN, anggaran nasional. Kalau daerah, anggaran daerah. Jadi artinya untuk pembangunan itu ya cara ibarat biasa kita menjurak dulu. Sama dia dengan menjurak nilai atau menjurak apa-apa itu harus ditanya orang. Nah itu intinya pembangunan selama ini hanya beberapa tahun terakhir ini ya tadi rehab kelurahan aja gitu untuk sementara untuk wilayah ini. Karena bangunan-bangunan ada di Amunta ini, di kota ini rata-rata masih layak aja, nggak ada lagi tempat khusus membangun juga. Nah, cuma rencananya semalam Samsat aja mau pindah ke Kapuran, tapi belum tahu aja apabila itu juga. Nah, gitu. Jadi untuk sementara nggak ada pembangunan khusus karena sudah, kalau ada pembangunan nggak ada lahan berarti. Dan anggaran juga itu. Nah, beda dengan desa. Desa kan wilayahnya masih ramai itu. Artinya pembangunan kelurahan tadi ya rehab. Terus apa pesan dan pesannya sebagai ketua RT? Kalau pesan dan pesan sama semua, mungkin pimpinan desa, kepala sekolah sama, untuk bukan mensejahterakan. Kalau mensejahterakan kok Allah yang mensejahterakan, bermanfaat bagi orang lain, dan target utamanya adalah melayani sepenuh hati. Itu aja sebenarnya. Kenapa jadi melayani sepenuh hati? Karena suatu sistem program yang diatur itu pasti melayani. Nah, walaupun ada kepentingan masing-masing kan, mungkin ada yang artinya lain-lain lah, tapi kesan yang paling utama kita di RT ini adalah melayani warga, lalu tahu ilmunya, pengalaman itu ilmu yang berharga tadi. Kenapa jadi berharga? Karena pengalaman itu kalah dengan ilmu.
Coba takuni orang yang profesor sama orang yang pengalaman. Orang yang profesor masalah berenang dengan orang yang berenang langsung tanpa artinya rancak bakunyong di sungai, itu lebih hebat orang yang rancak karena pengalaman itu profesornya sudah. Nah, kalau profesor kan buku, kita kan buku mengolah karangan diakui universitas itu namanya profesor. Karena orang dosen kan artinya tahu sistem-sistem yang kita di sini lebih cenderung ke pengakuan. Nah, jadi kita ingat satu pesan itu tadi. Jangan menilai orang dari kopernya. Yang kedua, kalau pian jadi seorang pimpinan atau apapun pimpinan organisasi ke apakah lebih mementingkan kewajiban daripada keinginan. Itu aja intinya. Tugas dan keseharian Bapak sehari-hari itu apa saja Pak? Tugas lah, kalau orang sambat satu persatu lah gitu lah. Pertama, kalau di kampung itu kita 3, ketua langgar, ketua RT, relawan, pembina PPA dan sebab PPA-nya. Yang habis pagi itu turun begawi itu ke sekolahan. Itu dulu 2 jabatan sekolahan sebagai pendata operator sama raja. Nah, habis itu siang urun jadi dosen di Belangan. Nah, habis jadi dosen urun ada forum organisasi pulang, forum operator pendataan pendidikan sebagai Indonesia Popsi. Nah, di situ kita membahas masalah Republik yang rilis aplikasi. Habis itu banyak keseharian kan yang lebih lagi cenderung lagi biasanya perbakin menembak, tapi sekarang belum ada lagi 4 yang kayak itu karena kan bermanfaat banget. Nah, cuma keseharian yang masalah organisasi itu lebih biasanya kayak contoh kayak bolehnya rajin kayak forum komunikasi tenaga pendidikan itu biasanya apa pencairan ini karena ulun datang kita kontakko orang pajunai kan jadi pegawai BPR kan gitu karena situ takwa jadi ulun mengirimkan ke grup ulang koordinasi kayak gitu. Jadi kita organisasi. Kalau gawian tadi itu kesehariannya pagi bisa masyarakat berurusan di rumah, siang ke sekolahan, dosen pulang. Nah, kalau dosen jamnya kadang artinya dosen itu mulai habis jam 3, jam 2, jam 3 bisa sampai asar karena 2 SKS saja kan. Libur biasanya hari dosen itu hari bisa hari Minggu pertama itu biasanya hari Senin lawan hari Minggu tuh libur. Nah, tapi kalau hari lain tuh sebentar itu. Jadi kesalahan kita pembentukan. Jadi karena orang ketujuh organisasi karena jadi orang ketujuh aja kemudian karena waktu sekolah dulu kan waktu kan di kamu saya itu sekolah biasa sekali kan. Jadi kalau proses itu biasanya kalau kita sumbangan dulu lebih cenderung bersemangat kenapa? Karena sumbangannya membentuk kawan yang sakit. Nah, kenapa orang suka minta sumbangan? Karena minta sumbangan yang nyaman. Karena kalau sumbangan itu bermanfaat, jadi berarti kawan gak ada yang kawannya, orang nangis orang. Nah, jadi setiap kelas dari dulu kan, waktu zaman kami dulu kan ada farmasi. Dulu kan akuntansi, multimedia zaman dulu, bawa sudah kan. Jadi bila yang itu sumbangan, belum mani dulu. Nah, di sumbangan yang kesering kawan tadi yang itu kan. Jadi sampai ini kayak apa kan organisasi kayak melekat tuh, tapi ini orang tak orang mana. Artinya lebih mementingkan kewajiban tadi. Jadi bila kita sudah ada punya kewajiban yang lebih utama itu aja. Kalau keinginan tuh banyak ini mah hayal gitu keinginan. Tapi kalau keinginan itu terlalu banyak, itu menyebabkan kita memboroskan waktu dan lain-lain.